Pertamina di bawah kendali Mayor Jenderal Ibnu Sutowo hampir membangkrutkan negara melalui skandal utang raksasa yang melampaui seluruh anggaran cadangan devisa Republik Indonesia. Pada tahun 1970-an, Pertamina terjerat utang yang tidak terkontrol sebesar 10,5 miliar hingga 15 miliar dolar Amerika Serikat. Jumlah ini jauh melampaui cadangan devisa dan seluruh anggaran negara Republik Indonesia saat itu. Ibnu Sutowo menguasai Pertamina seperti raja, menghamburkan uang minyak untuk keran berlapis emas di Menteng, membeli mobil Rolls-Royce, hingga mendanai syahwat politik Orde Baru. Hukum lumpuh total dan Kejaksaan Agung kehilangan taji saat berhadapan dengan gurita bisnis sang jenderal yang kebal hukum ini. Aksi berani jurnalis Mokhtar Lubis membongkar korupsi Pertamina ini sempat memicu demonstrasi besar mahasiswa dan menyeret istana ke dalam pusaran sandiwara hukum tingkat tinggi. Mari para insider, siapkan kopi hitam terbaik Anda untuk menyimak dengan seksama kisah tentang sang jenderal minyak ini. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat mengambil alih aset-aset ladang minyak telantar peninggalan kolonial Belanda di Sumatera Utara pada tahun 1957. Aksi korporasi militer ini mendapatkan momentum politis yang kuat di bawah payung kebijakan nasionalisasi aset asing. Kepala Staf Angkatan Darat Mayor Jenderal Abdul Haris Nasution bergerak cepat mengamankan sumber daya strategis tersebut demi kelangsungan finansial institusi tentara. Nasution kemudian menunjuk Deputi Staf Angkatan Darat Kolonel Dr. Ibnu Sutowo untuk memimpin perusahaan minyak baru bernama Permina. Ibnu Sutowo menghadapi tantangan besar berupa kelangkaan modal dan kerusakan infrastruktur pengeboran pada masa awal jabatan. Sang kolonel memutar otak untuk mencari talangan dana segar di luar jalur anggaran resmi pemerintah yang sedang morat-marit. Ia akhirnya berhasil meyakinkan sejumlah korporasi asal Jepang untuk mengucurkan modal awal operasional ladang minyak Sumatera Utara. Kerjasama taktis dengan pihak Jepang ini berhasil membangkitkan kembali sumur-sumur minyak tua yang sebelumnya mati suri. Peta politik nasional berubah drastis setelah Soekarno tumbang akibat tragedi 1965. Soeharto yang naik ke tampuk kekuasaan tertinggi melihat potensi besar industri minyak sebagai pilar utama stabilitas ekonomi dan politik rezimnya. Soeharto kemudian menyatukan seluruh perusahaan minyak milik negara ke dalam satu wadah tunggal bernama Pertamina. Ia mempercayakan posisi Direktur Utama Pertamina secara langsung kepada Ibnu Sutowo yang saat itu sudah berpangkat Mayor Jenderal. Ibnu Sutowo langsung melakukan perombakan radikal terhadap sistem tata kelola bisnis minyak di Indonesia. Ia menghapus sistem konsesi gaya kolonial yang selama puluhan tahun merugikan dan membelenggu kedaulatan ekonomi negara. Sebagai gantinya, Ibnu Sutowo menciptakan terobosan hukum baru bernama Production Sharing Contract atau kontrak bagi hasil. Sistem baru ini memaksa perusahaan asing tunduk pada aturan main dan kendali manajemen pemerintah Indonesia. Skema baru kontrak bagi hasil tersebut berhasil memikat perhatian banyak raksasa minyak internasional. Korporasi global sekelas Caltex dan Mobil Oil segera menandatangani kontrak kerjasama baru dengan manajemen Pertamina. Nilai investasi asing mengalir deras ke dalam negeri dan menaikkan volume produksi minyak nasional secara signifikan. Pertamina menjelma menjadi raksasa ekonomi baru yang menguasai setiap lini industri dari eksplorasi hingga pemasaran bensin. Keberhasilan finansial yang instan ini membuat Ibnu Sutowo mengabaikan prinsip-prinsip efisiensi manajemen perusahaan. Ia merekrut tenaga kerja dalam jumlah masif tanpa melakukan perhitungan kebutuhan organisasi yang matang. Jumlah karyawan Pertamina membengkak drastis hingga mencapai angka 40.000 orang pada tahun 1970. Pembengkakan struktur organisasi ini mulai membebani biaya operasional internal perusahaan di tengah masa keemasan bisnis migas. Pertamina di bawah kendali Ibnu Sutowo lambat laun beroperasi seperti sebuah negara di dalam negara. Otoritas manajemen perusahaan sengaja menutup rapat-rapat informasi mengenai neraca keuangan dari pengawasan publik. Mereka menyamarkan publikasi laba bersih dan menyembunyikan laporan keuangan dari jangkauan kementerian terkait. Sistem manajemen tunggal yang otoriter ini membuat Ibnu Sutowo memegang kendali mutlak tanpa fungsi kontrol dari Dewan Direksi. Ilmuwan politik Harold Crouch dalam disertasinya yang berjudul The Army and Politics in Indonesia menulis bahwa para pemimpin militer sengaja membiarkan otonomi luas dan kerahasiaan keuangan Pertamina tetap berjalan tanpa gangguan. Petinggi militer menikmati aliran dana segar dari kas perusahaan minyak tersebut untuk membiayai berbagai kebutuhan tentara.
Timbal balik finansial ini membuat militer pasang badan guna melindungi kedudukan hukum Ibnu Sutowo dari intervensi luar. Gaya kepemimpinan yang monopolistik ini memicu kekhawatiran mendalam di kalangan pengamat ekonomi dan tokoh bangsa. Mereka melihat Pertamina mengabaikan amanat pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 tentang kemakmuran rakyat. Keuntungan minyak yang melimpah justru memicu ketimpangan sosial dan menyuburkan praktik korupsi skala besar di Jakarta. Ibnu Sutowo perlahan-lahan mendapatkan julukan si Raja Minyak karena hegemoni kekuasaannya. Julukan tersebut lahir dari kenyataan bahwa tidak ada satupun otoritas hukum yang mampu menyentuh sang jenderal. Ibnu Sutowo memegang kendali penuh atas kebijakan energi nasional dari hulu hingga ke hilir tanpa tandingan. Ia mengandalkan kedekatan personal dengan Presiden Soeharto untuk memotong setiap jalur birokrasi yang menghambat langkahnya. Fondasi kekuasaan absolut inilah yang kemudian membawa Pertamina masuk ke dalam pusaran skandal terbesar sepanjang sejarah Orde Baru. Sebelum Pertamina terbentuk, Ibnu Sutowo menjabat sebagai Direktur Utama PN Permina sekaligus Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi. Posisi ganda ini memicu ketegangan hebat dengan Menteri Pertambangan Slamet Bratanata di dalam tubuh kabinet. Menteri Slamet menuntut transparansi total melalui penerapan sistem tender terbuka untuk setiap proyek eksplorasi minyak di pantai utara Jawa dan Kalimantan. Sebaliknya, Ibnu Sutowo bersikeras menggunakan sistem tender tertutup untuk menyerahkan proyek strategis tersebut kepada korporasi asing pilihannya. Pertikaian prinsipil tersebut membuat Ibnu Sutowo mengabaikan wewenang menteri dan langsung menghadap ke Istana Negara. Sang jenderal meminta perlindungan politik mutlak dari pejabat Presiden Soeharto. Jurnalis Surat Kabar Mahasiswa Indonesia edisi April 1967 merekam pergerakan politik bawah tanah Ibnu Sutowo dalam memenangkan sengketa tersebut. Soeharto merespons permintaan sekutunya dengan mengeluarkan keputusan politik yang sangat kontroversial. Soeharto menggunakan wewenangnya selaku Ketua Presidium Kabinet Ampera untuk memutus rantai komando Departemen Pertambangan. Penguasa Orde Baru itu memindahkan jalur pertanggungjawaban Direktur Jenderal Migas langsung di bawah kendali Presiden. Keputusan ini otomatis memotong habis hak pengawasan dan melumpuhkan posisi menteri terhadap kebijakan minyak Ibnu Sutowo. Soeharto kemudian memecat Menteri Slamet Bratanata pada tahun 1967 setelah sang menteri menjabat selama 1 tahun saja. Kemenangan politik mutlak ini membuka jalan bagi Ibnu Sutowo untuk menguasai jalur finansial terbesar di Indonesia. Momentum emas datang ketika Perang Yom Kippur meletus pada tahun 1973 dan mengguncang konjungtur ekonomi global. Negara-negara Arab yang tergabung dalam OPEC memberlakukan embargo pasokan minyak mentah secara total kepada negara-negara sekutu Israel. Krisis geopolitik Timur Tengah ini menciptakan fenomena ledakan harga minyak bumi atau oil boom di pasar internasional. Minyak mentah kelolaan Pertamina mendadak menjadi komoditas berharga mahal yang laku keras di pasar dunia. Pendapatan pemerintah dari sektor minyak melonjak drastis dari angka 66,5 miliar rupiah menjadi 957,2 miliar rupiah. Kontribusi pembayaran pajak Pertamina menyumbang lebih dari 50% dari total pendapatan domestik pemerintah Indonesia. Peneliti Visnu Juwono mencatat bahwa kelimpahan dana ini seketika mengubah Pertamina menjadi institusi ekonomi paling dikdaya. Ibnu Sutowo memanfaatkan dana melimpah tersebut sebagai instrumen utama penyandang dana politik Presiden Soeharto. Ia menyalurkan dana non-budgeter di luar pengawasan resmi APBN untuk mengikat loyalitas lingkaran elite penguasa. Dana taktis Pertamina mengalir deras ke kantong para perwira militer, pejabat tinggi pemerintah, hingga jaringan pengusaha kroni. Sistem patronasi finansial ini memperkuat cengkeraman kekuasaan politik rezim Orde Baru dari ronggongan oposisi. Uang minyak Pertamina juga mendanai proyek-proyek mercusuar kepresidenan untuk membangun citra keberhasilan pembangunan ekonomi. Ibnu Sutowo mencairkan anggaran raksasa untuk mendirikan gedung Binagraha yang berfungsi sebagai kantor resmi kepresidenan Soeharto. Pertamina juga mendirikan rumah sakit pusat Pertamina di kawasan Blok M sebagai fasilitas medis paling modern pada masanya. Kontribusi kapital yang masif ini membuat posisi tawar Ibnu Sutowo di mata presiden menjadi tidak tergantikan.
Keberanian finansial Ibnu Sutowo semakin terlihat benderang dalam rapat pimpinan Tentara Nasional Indonesia pada tahun 1970. Di hadapan ratusan perwira tinggi militer, sang jenderal sesumbar mengenai kemampuan dana internal perusahaannya. Ia menyatakan kesanggupan Pertamina untuk menyediakan uang tunai sebesar 19 miliar rupiah demi membiayai proyek pembangunan 5 tahun atau pelita. Ibnu Sutowo mengambil dana raksasa tersebut dari hasil penaikan harga bensin domestik dan eksploitasi sumur minyak Jawa. Soeharto kemudian memberikan mandat tambahan kepada Ibnu Sutowo untuk menyelamatkan proyek-proyek strategis negara yang terbengkalai. Pemerintah menyerahkan kendali pembangunan mega proyek industri baja nasional Krakatau Steel di Cilegon kepada Pertamina. Ibnu Sutowo memegang hak penuh untuk mencari sendiri sumber pembiayaan internasional demi merampungkan proyek raksasa tersebut. Penunjukan sepihak ini memperluas fungsi Pertamina dari sekadar perusahaan migas menjadi agen pembangunan multisektoral. Ekspansi bisnis yang ugal-ugalan ini mencapai puncaknya saat Ibnu Sutowo melirik potensi pengembangan wilayah Pulau Batam. Soeharto menandatangani Kepres yang menunjuk Ibnu Sutowo sebagai Ketua Otorita Batam pertama. Ibnu Sutowo memegang kendali mutlak atas alokasi tanah strategis di Pulau Batam dan 5 pulau di sekitarnya. Ia membangun pangkalan logistik migas berskala besar tanpa melibatkan koordinasi dengan Dewan Teknokrat Kabinet. Ibnu Sutowo mengelola proyek Otorita Batam seperti wilayah kekuasaan eksklusif milik dinasti pribadinya. Kebijakan ini memicu kecurigaan mendalam dari para menteri ekonom karena administrasi lahan Batam berselimut kerahasiaan. Gurita kekuasaan Ibnu Sutowo kian menggila saat ia merencanakan pembangunan hotel berbintang 5 di Jakarta. Ia membidik lahan milik negara yang sangat strategis di kawasan Gelora Bung Karno Senayan. Ibnu Sutowo mengajukan izin pendirian hotel mewah tersebut kepada Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin. Ali Sadikin langsung meloloskan seluruh berkas perizinan karena melihat profil pemohon sebagai orang nomor 1 di Pertamina. Sang gubernur memiliki asumsi kuat bahwa hotel bintang 5 tersebut merupakan aset resmi negara di bawah bendera Pertamina. Ali Sadikin kecele karena tidak memeriksa secara detail akta pendirian badan hukum proyek penginapan mewah tersebut. Ibnu Sutowo ternyata mendaftarkan kepemilikan Hotel Hilton Senayan di bawah bendera perusahaan swasta milik keluarganya, PT Indobuildco. Perusahaan swasta dinasti Sutowo ini berhasil menguasai hak guna bangunan atas tanah negara tersebut secara eksklusif. Pencampuran antara harta negara dan kekayaan pribadi ini memicu keprihatinan mendalam dari para pemikir ekonomi nasional. Ekonom Wijoyo Nitisastro bahkan sempat mengeluhkan kelimpahan sumber daya minyak yang justru merusak tata kelola keuangan negara. Kerajaan bisnis tanpa pengawasan ini menjadi bom waktu yang siap meledakkan stabilitas finansial Republik Indonesia. Pertamina di bawah aliansi Soeharto dan Ibnu Sutowo telah menjelma menjadi mesin kapital yang tidak tersentuh hukum. Limpahan dana tak terbatas dari bisnis minyak memicu gaya hidup yang sangat boros di lingkaran keluarga Ibnu Sutowo. Perilaku konsumtif kelas atas ini memantik perhatian kritis dari kalangan pers dan kelompok gerakan mahasiswa. Surat Kabar Mahasiswa Indonesia edisi April 1967 menjadi media pertama yang berani membongkar kemewahan properti milik sang jenderal. Laporan jurnalistik tersebut membeberkan visualisasi rumah kediaman pribadi Ibnu Sutowo yang berdiri megah di kawasan Elite Menteng, Jakarta Pusat. Surat kabar itu menulis bahwa Ibnu Sutowo melapisi seluruh lantai rumahnya di Jalan Tanjung menggunakan marmer mewah berharga mahal. Laporan investigasi tersebut bahkan menyebutkan secara detail mengenai keberadaan keran-keran air rumah yang bersepuh emas murni. Fakta kemewahan ekstrem ini beredar luas dan mengonfirmasi kecurigaan publik mengenai adanya ketimpangan sosial yang akut. Publik mulai mempertanyakan asal-usul sumber dana pembangunan Istana Megah milik Direktur Utama Pertamina tersebut. Gaya hidup mewah Ibnu Sutowo juga terlihat benderang melalui kegemarannya terhadap olahraga elit golf. Sang jenderal kerap menggunakan pesawat jet khusus milik Pertamina hanya untuk menyalurkan hobi mengayunkan stick golf. Ia sering terbang dari Jakarta menuju Pekanbaru dalam sekejap mata demi memasukkan bola ke dalam lubang rumput. Ibnu Sutowo memperlakukan aset kedirgantaraan perusahaan negara seperti fasilitas transportasi pribadi tanpa memikirkan efisiensi anggaran nasional.
Perilaku Royal Ibnu Sutowo juga menyasar lingkaran kolega bisnis internasional dan para pejabat tinggi militer. Jurnalis senior Mokhtar Lubis menulis sebuah tajuk rencana kritis dalam Harian Indonesia Raya pada tanggal 25 November 1969. Mokhtar Lubis mengungkap fakta bahwa Ibnu Sutowo tidak pernah hitung-hitungan dalam menghamburkan uang untuk menjamu para tamunya. Jenderal asal Grobogan tersebut gemar menghadiahi seperangkat alat golf berharga sangat mahal kepada para mitra dagang asingnya. Ibnu Sutowo memindahkan atmosfer glamor dan kemewahan gaya hidup barat secara langsung ke dalam struktur sosial Jakarta. Ia menggelar pesta pernikahan salah satu putrinya dengan kemegahan yang luar biasa pada tahun 1968. Skala kemewahan pesta perkawinan tersebut tidak memiliki tandingan dalam sejarah peradaban elite Indonesia pada masa itu. Fenomena hambur uang ini memicu kemarahan budayawan hingga Harian Pedoman menerbitkan editorial khusus untuk mengecam pesta tersebut. Keluarga Ibnu Sutowo juga menikmati fasilitas medis kelas 1 yang melampaui standar kelayakan warga negara biasa. Sang jenderal bersama anak istrinya kerap terbang menggunakan pesawat khusus menuju kota Houston, Texas, Amerika Serikat. Perjalanan lintas benua tersebut bertujuan hanya untuk menemui seorang dokter gigi pribadi langganan keluarga Sutowo. Ibnu Sutowo juga dengan mudah menghabiskan waktu luang untuk bermain golf di kawasan elit Palm Springs, California. Masyarakat Jakarta menyaksikan langsung simbol kemewahan Ibnu Sutowo yang melintas di jalan-jalan protokol ibu kota. Jenderal Bintang 3 ini mengimpor mobil mewah merek Rolls-Royce keluaran terbaru langsung dari Inggris untuk garasi pribadinya. Buku sejarah 50 tahun Ford Foundation di Indonesia mencatat bahwa Pertamina telah membawa budaya hedonisme ke dalam kehidupan kelas atas Jakarta. Ibnu Sutowo merasa memiliki negeri ini karena tidak ada satupun institusi yang berani mempertanyakan sumber kekayaannya. Harian Indonesia Raya pimpinan Mokhtar Lubis akhirnya meluncurkan investigasi besar-besaran untuk menghentikan impunitas Ibnu Sutowo pada awal tahun 1970. Tim jurnalis investigatif berhasil mendapatkan akses terhadap berbagai dokumen rahasia dan pembukuan internal Pertamina. Surat kabar tersebut mempublikasikan laporan utama yang mengguncang stabilitas politik lingkaran inti Istana Presiden. Laporan pers itu membongkar angka simpanan dana pribadi Ibnu Sutowo yang mencapai 90,48 miliar rupiah. Mokhtar Lubis membeberkan bukti bahwa kekayaan raksasa tersebut terkumpul saat nilai kurs masih bertengger pada angka 400 rupiah per dolar Amerika Serikat. Indonesia Raya juga membongkar dokumen kong kali kong antara manajemen Pertamina dengan sejumlah korporasi dagang asal Jepang. Kerjasama terselubung dalam sektor penjualan minyak mentah tersebut secara nyata telah merugikan keuangan negara sebesar 1,55 juta dolar Amerika Serikat. Pemberitaan berani ini seketika meruntuhkan narasi kesucian pembangunan ekonomi yang digelorakan oleh rezim Orde Baru. Arus informasi mengenai skandal korupsi Pertamina ini langsung membakar amarah kelompok gerakan mahasiswa di berbagai kota besar. Kekecewaan publik semakin memuncak ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan tidak populer berupa penaikan harga bahan bakar minyak pada tahun 1970. Ribuan mahasiswa langsung turun ke jalanan Jakarta untuk menggelar unjuk rasa besar-besaran di depan kantor pemerintah. Mereka menuntut rezim Soeharto segera membersihkan Pertamina dari cengkraman koruptor kebal hukum dan mafia keuangan. Menteri Penerangan Budiarjo segera menggelar konferensi pers untuk meredam gelombang demonstrasi yang kian meluas di ibu kota. Pemerintah berdalih bahwa kebijakan penaikan harga minyak bertujuan untuk menyelamatkan anggaran negara dan membiayai pembangunan Irian Barat. Budiarjo juga menyatakan bahwa dana hasil minyak akan dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan pemilihan umum perdana Orde Baru. Narasi pembelaan pemerintah tersebut gagal total dalam menangkal kecurigaan masyarakat mengenai adanya kebocoran masif di Pertamina. Kelompok pemuda menolak mempercayai penjelasan sepihak dari kementerian karena pers sudah menyajikan data korupsi secara benderang. Demonstran mengunci tuntutan mereka pada nama Ibnu Sutowo yang mereka anggap sebagai simbol keserakahan elit militer Orde Baru. Tekanan massa yang masif di sekitar Istana Negara memaksa Presiden Soeharto untuk segera mengambil tindakan taktis guna menyelamatkan muka rezim. Skandal korupsi yang dibongkar oleh Mokhtar Lubis ini akhirnya menyeret Orde Baru ke dalam sebuah babak sandiwara hukum baru.
Jurnalis senior Mokhtar Lubis secara terbuka menantang Ibnu Sutowo dan manajemen Pertamina untuk melaporkan dirinya ke pihak kepolisian atas tuduhan pencemaran nama baik. Pemimpin redaksi Indonesia Raya tersebut sengaja melempar tantangan berani ini agar pihak Pertamina menyeret dirinya ke meja hijau pengadilan. Mokhtar Lubis berencana menggunakan ruang sidang peradilan sebagai panggung terbuka untuk membongkar seluruh dokumen rahasia skandal korupsi minyak secara legal. Namun, Ibnu Sutowo memilih mengabaikan tantangan hukum tersebut karena sang jenderal sangat takut menghadapi pembuktian data di depan hakim. Mokhtar Lubis terus menggunakan halaman utama korannya untuk mendesak sang raja minyak agar berani menggunakan jalur hukum resmi. Ia meyakinkan publik bahwa pers tidak akan mundur selangkah pun dalam menghadapi ancaman pidana dari penguasa militer. Taktik ofensif ini bertujuan memaksa lembaga peradilan memeriksa keabsahan aliran dana gelap Pertamina yang selama ini berselimut kerahasiaan. Sayangnya, aliansi kekuasaan Orde Baru memilih bungkam dan menolak melayani tantangan hukum yang dapat menghancurkan kredibilitas rezim tersebut. Presiden Soeharto akhirnya menyadari bahwa bungkamnya Pertamina justru semakin mengobarkan demonstrasi mahasiswa dan kemarahan masyarakat di berbagai daerah. Penguasa Orde Baru itu mengambil langkah taktis dengan membentuk sebuah tim satgas khusus bernama Komisi 4 untuk meredam gejolak. Rezim menunjuk 4 tokoh senior bangsa yaitu Wilopo, E.J. Kasimo, Profesor Insinyur Yohanes, dan Anwar Cokroaminoto sebagai anggota resmi tim penyidik. Soeharto juga memperkuat legitimasi komisi ini dengan mengangkat mantan Wakil Presiden Muhammad Hatta sebagai penasihat utama. Tim Satgas Komisi 4 segera meluncurkan penyelidikan mendalam dan menemukan berbagai bukti kejahatan finansial yang sangat mengejutkan. Laporan resmi tim membongkar fakta bahwa manajemen Pertamina secara sengaja mengemplang pajak kepada pemerintah sebesar 6,8 miliar rupiah sepanjang periode 1967 sampai dengan 1969. Ibnu Sutowo juga terbukti menyembunyikan seluruh dana devisa hasil penjualan minyak di berbagai bank swasta internasional dan mengabaikan otoritas Bank Indonesia. Pertamina bahkan dengan sengaja menahan 55% keuntungan perusahaan yang seharusnya masuk ke dalam rekening dana pembangunan nasional. Penyelidikan internal tersebut juga membongkar penggelapan dana hasil konsesi perusahaan asing senilai 64 juta dolar Amerika oleh manajemen tunggal Pertamina. Fakta-fakta benderang ini membuat penasihat Komisi Muhammad Hatta merasa sangat geram terhadap perilaku sewenang-wenang Ibnu Sutowo. Bung Hatta secara terbuka mengecam sistem manajemen tunggal bentukan Ibnu Sutowo yang menutup rapat akses pengawasan keuangan. Wakil Presiden pertama Republik Indonesia tersebut mendesak pemerintah segera merombak total struktur direksi Pertamina demi menyelamatkan masa depan ekonomi negara. Bung Hatta kemudian menyampaikan seruan keras melalui sesi wawancara khusus dengan Harian Kompas pada tanggal 5 Februari 1970. Sang proklamator sangat mendambakan keseriusan pemerintah Orde Baru untuk memberantas praktik lancung dan menyeret para koruptor ke penjara. Bung Hatta meminta Presiden Soeharto menggunakan kekuasaan eksekutifnya untuk turun tangan langsung menghadapi para koruptor kebal hukum tersebut. Desakan moral dari Bung Hatta ini menempatkan komitmen pemberantasan korupsi rezim Orde Baru pada titik ujian tertinggi. Presiden Soeharto ternyata memilih untuk mengabaikan seluruh rekomendasi dan laporan komprehensif dari Komisi 4 tersebut. Penguasa Orde Baru itu tetap mempertahankan posisi Mayor Jenderal Ibnu Sutowo sebagai Direktur Utama Pertamina tanpa pengurangan wewenang sedikit pun. Institusi tertinggi seperti Jaksa Agung sama sekali tidak memiliki keberanian untuk menyidik atau memeriksa sang Raja Minyak. Kelumpuhan total otoritas hukum ini membuat Ibnu Sutowo melenggang bebas dari tuntutan pidana. Sejarawan Harold Crouch menulis analisis tajam mengenai kekebalan hukum Ibnu Sutowo dalam disertasinya yang berjudul The Army and Politics in Indonesia. Crouch mengungkapkan bahwa para pemimpin militer sengaja menjaga otonomi luas dan kerahasiaan operasional Pertamina dari jangkauan kabinet. Para jenderal militer tidak memiliki kepentingan untuk membatasi ruang gerak Ibnu Sutowo selama aliran dana non-budgeter terus mengalir lancar. Perlindungan berlapis dari institusi tentara dan presiden ini membuat sistem keuangan Pertamina sepenuhnya berselimut misteri rahasia negara. Sistem manajemen keuangan yang ugal-ugalan dan tanpa transparansi tersebut akhirnya memicu bencana finansial yang sangat masif pada tahun 1975.
Ibnu Sutowo salah mengalkulasi risiko bisnis dengan menandatangani kontrak sewa beli puluhan kapal tanker raksasa atau ocean-going tankers dari broker internasional. Ia menggunakan instrumen pinjaman jangka pendek dari sindikasi bank asing untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur domestik jangka panjang. Strategi keuangan yang keblinger ini ketika macet total saat Pertamina gagal membayar bunga pinjaman kepada kreditor internasional di New York. Kegagalan pembayaran utang tersebut seketika meruntuhkan seluruh kartu domino bisnis Pertamina di mata lembaga keuangan dunia. Tim teknokrat pemerintah segera membongkar pembukuan perusahaan dan menemukan angka utang kumulatif yang sangat fantastis sebesar 10,5 miliar dolar Amerika Serikat. Jumlah utang tersembunyi Pertamina ini secara nyata telah melampaui seluruh anggaran APBN dan total cadangan devisa negara Indonesia saat itu. Krisis finansial terbesar pertama era Orde Baru ini mengancam kedaulatan ekonomi dan menghancurkan kredibilitas finansial Indonesia di tingkat internasional. Presiden Soeharto terpaksa turun tangan secara langsung untuk menyelamatkan muka pemerintah dan memulihkan kepercayaan para investor asing. Negara mengambil alih seluruh beban utang raksasa Pertamina dan membatasi lini bisnis perusahaan hanya pada sektor minyak dan gas bumi saja. Soeharto kemudian mengambil tindakan administratif dengan mencopot Ibnu Sutowo dari jabatan Direktur Utama Pertamina dan Ketua Otorita Batam pada tahun 1976. Langkah pemecatan ini menjadi keputusan pahit yang harus diambil oleh Istana Negara demi meredam gejolak ekonomi nasional. Pemerintah Orde Baru tetap memberikan fasilitas impunitas total kepada Ibnu Sutowo meskipun sang jenderal telah merugikan keuangan negara dalam skala raksasa. Kejaksaan Agung tidak pernah menerbitkan surat perintah penyidikan pidana dan menolak menyeret Ibnu Sutowo ke meja hijau pengadilan. Peneliti George Junus Adikondro mencatat fenomena ini dalam bukunya yang berjudul Korupsi Kepresidenan, Reproduksi Oligarki Berkaki Tiga. Adikondro menegaskan bahwa elit penguasa sengaja menyelamatkan Ibnu Sutowo dari hukuman penjara guna mengamankan rahasia aliran dana taktis militer. Ibnu Sutowo menikmati masa pensiunnya dengan aman, tetap hidup bergelimang kemewahan, dan terus memperluas jaringan bisnis keluarga besarnya. Mantan Dirut Pertamina tersebut bahkan memberikan pernyataan kontroversial kepada harian Kompas edisi 16 Februari 1977 mengenai krisis perusahaan. Ibnu Sutowo secara pribadi menyatakan tidak bertanggung jawab atas kegagalan finansial yang menimpa perusahaan minyak negara tersebut. Ia berdalih bahwa intervensi dan pembatasan baru dari regulasi pemerintah yang justru membuat manajemen Pertamina tidak dapat beroperasi dengan sukses. Ibnu Sutowo secara konsisten menyangkal seluruh tuduhan korupsi yang dialamatkan kepada dirinya hingga akhir hayatnya. Ia menerbitkan sebuah buku autobiografi yang ditulis oleh sastrawan Ramadan KH dengan judul Saatnya Saya Bercerita. Melalui buku tersebut, Ibnu Sutowo justru menyerang balik kelompok teknokrat Orde Baru yang dipimpin oleh Menteri Ekuin Wijoyo Nitisastro. Ibnu menuduh kelompok Wijoyo sengaja merekayasa regulasi untuk merebut kendali keuangan Pertamina dan ia menutup pembelaannya dengan kalimat, "Saya tidak pernah korupsi."